Dirgahayu Indonesia, selamat hari kemerdekaan ke-80. Sengaja nggak saya putar lagi Indonesia Raya soalnya ya takut suruh bayar royalti nanti. Tapi ya udahlah, kan cuma lagu. Karena yang terpenting adalah doanya. Doa untuk seluruh rakyat agar selalu sejahtera dan dibuang segala deritanya. Rakyat yang belum kerja, semoga cepat dapat kerja. Yang masih nunggu 19 juta lapangan kerja, iya udah nggak apa-apa. Kalau yang udah kerja, semoga bisa cepat naik gajinya. Atau apapun pengharapan lain para rakyat, semoga cepat terwujud. Dan terwujudnya ke kita aja ya, nggak usah diwakilin para pejabat. Udah cukup. Kita ikhlas kok kalau yang gini-gini biar ke kita aja nggak apa-apa. Udah banyak yang diambil. Nah, cerita hari ini mungkin bukan tentang kemerdekaan. Tapi saya akan menceritakan salah satu prinsip negara kita. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Alias berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Cerita dari Mas Amir Khan yang akan jadi seorang pelatih sekarang. Jadi sekarang kendurkan otot kalian, bakar sebatnya, seruput kopinya, dan begini ceritanya. अरे सर रुकिए Nah, turun kendaraan langsung di stop tukang parkir kayak gini kalian pasti sering kan? Tapi kalian pernah nggak diikutin sampai dalam terus dikira cuma tamu biasa? Padahal kalian orang penting di sana. Iya, begitulah nasib Mas Guslan Aurora, sang asisten pelatih basket dari tim Delhi. Dan setelah melihat para pemain basket menyapa Gulsan, barulah si tukang parkir mengakui kesalahannya. Tapi kesialan Gulsan tak selesai sampai di situ saja, karena ia masih harus dimarahi seniornya karena telat datang. Gulsan tak peduli, karena baginya ada atau tidaknya dia tidak pernah digubris oleh Pak Paswan. Kenapa bisa begitu? Ya karena segala opini Gulsan tak pernah didengar oleh Pak Paswan. Bahkan Gulsan jauh lebih memilih cerita sinetron semalam daripada membahas strategi yang ada. Gulsan mulai mencibir Pak Paswan dan semua strateginya yang tak berjalan lancar. Cibiran Gulsan membuat Pak Paswan marah besar. Tapi karena Pak Paswan tak bisa membuktikannya lewat strategi, kini ia menyerang fisik kecil dan tubuh mungil Guslan. Atau singkatnya, Gulsan dicap sok tahu, bodoh, dan dihina. Pendek. Pipi Pak Paswan pun lebam dibuatnya. Gulsan diusir dari sana. Gulsan tetap tak peduli. Berita pemukulannya masuk media sosial. Gulsan juga tak peduli. Bahkan telepon dari istrinya pun ia tetap tidak peduli. Bagi Gulsan, minum jauh lebih menyenangkan dibanding bertemu dengan sang istri. Dan efeknya... Akibat segala ulah bodohnya, Gulsan malam ini harus mendekam dalam penjara. Rekannya coba menyelamatkan, tapi apa daya, kasusnya sudah masuk dalam ranah pengadilan. Pesan temannya hanya satu, di pengadilan besok Gulsan cukup diam, dan biarkan ia saja yang berbicara pada sang hakim. Sudah jatuh tertimpa janda. Gulsan harus dipecat dari kursi kepelatihan tim Delhi. Selain karena kecerobohannya, Gulsan juga dianggap terlalu bodoh untuk bantu melatih di tim Delhi. Selain itu, Pak Paswan tak memberinya kata maaf, dan ia tak ingin melihat Gulsan ada di dekatnya lagi. Tibalah hari di mana Gulsan menjalani persidangan. Dan sialnya kini kasusnya harus ditangani oleh hakim yang terkenal tegas dan tidak mengenal kata kompromi. अरे सुन मैं लिफ्ट से नहीं आऊंगा मैं सीढ़ी से जाता हूँ लेट हो जाएगा जल्दी आना कौन सी मंजिल तीसरी मंजिल हाँ हाँ ठीक है गुलशन अरोरा Kelakuan Gulsan nyaris diganjar hukuman 2 tahun penjara. Tapi untungnya rekannya bisa membantu dan membuatnya bebas bersyarat. Dan Gulsan hanya harus menjalankan pelayanan masyarakat selama 3 bulan. Dan agar pelayanan bisa diberikan secara maksimal, Gulsan akan dijadikan pelatih untuk sebuah tim basket anak berkebutuhan khusus. Dan disitulah mulut liar Gulsan tak bisa menahan. Dan ia juga tidak mau jika disuruh untuk melatih orang gila. अरे मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं 2,000 रुपए पागल में ऐसी कौन सी बात हो गई 5,000 Akibat mulutnya yang terus menyebut anak berkebutuhan khusus sebagai orang gila, kini Gulsan dijatuhi denda 5 juta rupiah. Ibunya menyalahkan Gulsan atas kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya Gulsan lakukan.
Tak hanya masalah pemukulan dan kecelakaan, ibunya juga membahas soal Gulsan yang memilih pindah ke rumah kontrakan ibunya hanya karena bertengkar dengan sang istri. Pembantu ibunya juga menyayangkan perbuatan Gulsan dan memintanya untuk segera berbaikan. Tapi yang ada, justru Gulsan marah dan tak mau mendengar nasihat dari siapapun. Malam harinya, Gulsan dan ibunya akan mendatangi pernikahan temannya. Tapi selain ada kerabat dekat serta keluarga temannya, ada seorang tamu yang tak Gulsan sangka-sangka. Hai. Iya, Gulsan bertemu dengan Suneta, istrinya. Setelah 2 minggu Gulsan pergi meninggalkan Suneta, kini Gulsan harus kembali bertemu Suneta. Walau kelakuan Gulsan selalu ada-ada saja gebrakannya, Suneta masih tetap perhatian pada suaminya. Ia ingin Gulsan tak pernah kabur dalam setiap masalah yang ia hadapi. Dan berharap malam ini semua masalah mereka bisa cepat diselesaikan. Tapi Gulsan tetaplah Gulsan. Ia tak ingin menggubris apapun ucapan istrinya. Padahal ia harusnya bersyukur. Wanita secantik Suneta mau mencintainya dengan tulus. Bahkan Suneta mau meninggalkan pekerjaannya sebagai aktris demi menjadi istri yang baik untuk Gulsan. Dan Suneta juga tidak pernah menuntut apa-apa. Mungkin hanya satu permintaannya. Suneta ingin seorang anak dari hubungan pernikahan mereka. तुम्हें पता है गुलशन में Lah sanung kari masuk, celup selesai. Terus kan seru. Maksudnya, salah. Ya, Gulsan kini memulai babak barunya, yaitu menjadi pelatih di tim basket anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelum itu, Gulsan harus bertemu dulu dengan sang ketua, Pak Kartar. Pak Kartar menyambut kedatangan Gulsan dengan senang hati. Namun Gulsan minta Pak Kartar untuk tidak berekspektasi tinggi. Karena di mata Gulsan, tak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Gulsan juga tak mau datang setiap hari, dan hanya akan datang seminggu sekali. Pak Kartar tak banyak mengelak. Ia tahu salah satu murid di sana adalah keponakan hakim yang mengurus kasus Gulsan. Jadi ia cukup menghubunginya dan itu cukup membuat Gulsan panik. बड़े नेक इंसान है हफ्ते में 1 दिन आने की बात कर रहे हैं हेलो हफ्ते में 1 दिन नहीं हफ्ते में हर एक दिन करतार पाजी Pak Kartar lalu bilang, 3 bulan lagi akan ada kejuaraan basket nasional disabilitas. Dan Pak Kartar ingin Gulsan membantu murid-muridnya bisa lolos dalam kejuaraannya. Dan Gulsan, cuma bisa geleng-geleng kepala. Harapan Gulsan semakin pupus saat melihat seisi timnya. Tapi Gulsan tetap mencoba berpikir positif. Yang ini kayaknya bisa. Yang ini, ya mungkin bisa. Kalau yang ini kayaknya agak sulit deh. Yang ini nggak ketolong. कुरैशी क्या इसका नाम आप पूरा हुआ है करीम Demi sedikit mencairkan suasana, Gulsan coba memperkenalkan dirinya di depan semua anggota timnya. मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है 3 महीनों के लिए मैं तुम्हारा कोच हूं Di tengah chaosnya pikiran Gulsan, tiba-tiba datanglah pemain terbaik di tim mereka. Dialah Hargovin. Hargovin menunjukkan skill dan kemampuannya pada Gulsan. Tapi ia tahu, Hargovin ini adalah satu dari jutaan kemungkinan di dunia. Jadi Gulsan minta satu latihan lagi. अब बॉल्स पकड़ो Oh lah, yang nggak salah sih itu ya pulau. Jam 5 pagi, Pak Kartar tiba-tiba menelponnya. Ia memberi kabar kalau tim mereka lolos ke turnamen nasional. Dan timnya akan diberi nama tim Sitare. Tak hanya semesta yang kaget Gulsan bangun pagi, ibunya pun juga begitu. Gulsan tak peduli nasib timnya akan menang atau kalah. Tapi ibunya bilang, Gulsan harus bertanggung jawab dengan timnya sendiri. Cobalah bertanggung jawab atas apa yang telah kamu mulai, nak. Pesan ibunya coba ia terapkan. Gulsan mencoba segala hal yang ia bisa. Ia ingin pemainnya mengeluarkan potensi terbaik yang ada dalam diri mereka. Mulai dari latihan memegang bola, hingga latihan memasukkan bola ke dalam ring. Tapi tim ini tak hanya tentang melatih pemainnya, tapi juga melatih kesabaran pelatihnya. एकदम आराम से सीधी लाइन में कमाल शाबाश Baru juga mau sabar.
Gulsan mulai tak tahan dengan semua tingkah unik timnya. Dan ia bilang pada Pak Carter kalau mereka tak normal. Mendengar itu, Pak Carter hanya bertanya satu hal. Apa definisi normal menurutmu, Gulsan? Bagi Pak Carter, tim yang Gulsan latih diisi oleh orang-orang normal. Atau mungkin Gulsan tak cukup dalam mengenalnya saja. Pak Carter lalu mengenalkan pemainnya satu demi satu. Pertama ada Karim. Hidup sebatang kara, bangun jam 4 pagi setiap harinya demi bisa bekerja sebagai pencuci piring di hotel. Bosnya galak dan sama sekali tak mau mengerti kekurangannya. Tapi semua itu ia lakukan demi memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau urusan basket, ia masih punya satu skill yang selalu ingin ia pamerkan. Ya, ini namanya bakat terpendam memang. Lalu ada Raju, keluarganya pedagang tanaman hias. Dan kegiatan Raju setiap harinya adalah berbicara dengan tanaman. Kemudian ada Sadbir. Di luar, ia mungkin dipandang sebelah mata. Tapi ia sejatinya adalah mekanik jenius yang kerap mengajari para mahasiswa yang magang di bengkel keluarganya. Selanjutnya ada Sarmaji. Hidup tanpa ibu dan hanya tinggal bersama ayah dan juga pamannya. Mungkin ia kesulitan dalam bicara, tapi ia selalu bersemangat dalam bekerja. Dan setiap pelanggan yang bisa mengerti maksudnya, maka mereka mendapat diskon 10% di tempat kafenya bekerja. Berikutnya ada Lotus. Kerjanya setiap hari jadi buruh di pabrik pewarna. Dan setiap ada produk yang tak lolos QC, ia akan menggunakannya untuk mewarnai rambutnya. Kayak Pogba ya? Nah, kalau yang satunya ini namanya Gudu. Tubuhnya memang bau, tapi ia adalah sosok penyayang binatang. Nah, tubuhnya bau sebenarnya bukan karena binatang, tapi karena ia takut air. Dulu Gudu nyaris tenggelam, dan sejak saat itu ia tidak pernah mau mandi lagi. Yang terakhir ada Sunil, si tukang parkir di awal cerita. Sunil tiba-tiba datang dan minta Pak Carter serta Gulsan memeriksa suhu tubuhnya. Karena ia merasa demam, padahal sebenarnya normal-normal aja. Sunil juga menghafal setiap jadwal pesawat yang ada. Dan jika ada pesawat yang terlambat, ia selalu mempertanyakan apa alasannya. Gulsan masih sempat kekeh dan tetap merasa mereka aneh. Namun Pak Carter memberitahu, setiap orang diciptakan berbeda. Dan kebetulan ada satu perbedaan mencolok antara Gulsan dengan para pemain asuhannya. Dan perbedaan itu ada pada kromosomnya. Iya, anak berkebutuhan khusus memiliki satu kromosom lebih banyak. Dan perbedaan itulah yang harus Gulsan pahami. Gulsan mendengar semua cerita panjang tadi. Tapi di antara semua pemain tim, ada satu nama yang menarik perhatiannya. Tapi kisahnya tidak diceritakan oleh Pak Carter. Dialah Hargovin. Tapi sebentar. Silence! Setelah keributan yang baru saja terjadi, Gulsan ingin coba mengajak Hargovin berbicara. Gulsan ingin Hargovin berlatih bersama dengan teman-temannya. Tapi Hargovin tak menjawab sepatah kata pun kalimat pelatihnya. Yang ia lakukan justru berkemas, menatap mata Gulsan, lalu pergi begitu saja. Dan lalu Pak Carter bilang, Hargovin tak akan lagi ikut latihan. Ia akan keluar. Gulsan makin ragu dengan timnya. Di matanya, Hargovin adalah satu-satunya pemain yang sedikit lebih normal dibanding yang lain. Namun Pak Carter menyanggah. Iya, Hargovin mungkin ada di posisi paling depan jika dibanding teman yang lainnya. Tapi kalau dibanding orang normal lain, Hargovin ada di barisan paling belakang. Dan alasan kenapa ia keluar, Pak Carter ingin Gulsan mencari tahu sendiri dari Hargovin. Segala rencana dan strategi Gulsan yang berpusat di Hargovin sudah dipastikan pupus. Tak ada lagi yang Gulsan andalkan di tim yang hanya diisi para pemain buangan. Tapi itu tak berarti Gulsan menyerah. Ia tetap melatih mereka. Walau terkadang Gulsan masih tak sanggup dengan emosi. Namun Gulsan tak berhenti. Dan setelah proses sulit yang Gulsan hadapi, pemain tim Sitara yang tadinya tak bisa apa-apa sama sekali, kini skill-skill dasar mulai mereka kuasai. Dan berbagai teknik mulai mereka mengerti. Tanpa Gulsan sadari, ia juga perlahan mulai yakin pada pemain di timnya. Tapi, ya memang ada banyak hal yang harus Gulsan pahami dan juga maklumi.
Karena saat ia membahas pertandingan uji coba besok yang diributkan justru warna kostumnya. और सर मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है मना किया है हाँ सर ने ये शब्द बोलने को मना किया तुम ब्लू पहनोगे साइलेंस Iya adik, yang salah saya. Kamu semua benar. Hari pertandingan pun tiba. Hari ini Senin pagi, dan Gulsan heran kenapa Pak Carter menyiapkan banyak kursi. Gulsan yakin takkan banyak yang datang karena hari Senin adalah hari yang sibuk. Pak Carter lalu bilang, mempunyai anak seperti mereka memanglah sesuatu yang sulit. Orang tua mereka tak pernah bisa bersantai atau bersenang-senang di luar, karena mereka harus menjaga anak seperti mereka. Tapi orang tua mereka selalu percaya kalau akan ada hal indah di balik segala kesulitan yang datang menerpa. Dan mereka selalu mengerahkan apapun hanya untuk melihat anak-anaknya senang dan bahagia. Jadi, jangankan hanya Senin pagi. Bila esok pun kiamat, orang tua mereka akan tetap mendukung mereka tanpa peduli apapun halangannya. Dan benar apa kata Pak Carter tadi, tak peduli hari ini Senin pagi, pendukung dari kedua tim tetap datang dan memberi semangat untuk keluarganya yang bertanding di atas lapangan. Semangat membara dan rasa ingin menang ditunjukkan oleh semua pemain tim Sitare. Semangat besar yang akhirnya juga dirasakan oleh Gulsan. Sayangnya Karim tak di sana. Karim harus bekerja dan tak diberi libur oleh bosnya. Walaupun begitu, tak ada satupun pemain yang membicarakannya dan tetap bermain all out untuk timnya. Hingga akhirnya, kemenangan pun menjadi milik mereka sepenuhnya. सतबीर ये एक बास्केट पास सतबीर ये बास्केट बहुत जरूरी है सतबीर कम ऑन सीधा अंदर डाल एक तू है और एक Kemenangan hari ini tak hanya soal angka, tapi juga soal rasa. Iya, Gulsan untuk pertama kalinya melihat kebahagiaan yang teramat sangat tulus. Cinta mereka mungkin tak terucap lewat kata, tapi semua terpancar dari tatap mata. Gulsan melihat bagaimana pemain-pemainnya dicintai tanpa melihat kekurangan yang mereka miliki. Tak perlu sebuah kemenangan besar untuk dirayakan. Satu kemenangan kecil sudah lebih dari cukup untuk melukiskan rasa bahagia yang besar di wajah mereka. Dan selayaknya saat selesai pertandingan, para pemain harus segera mandi. Dan seperti yang kita tahu, Gudu adalah pria yang takut air dan tidak akan mau mandi. Namun tiba-tiba, Gulsan terpikirkan sesuatu. Dia melihat seekor tikus yang terpeleset dan masuk ke dalam air. Gulsan pun segera meminta Gudu untuk menyelamatkannya. टी-शर्ट निकाल गंजी भी निकाल सुनी गुड्डू अब तू चूहे को बचाएगा जा गुड्डू जा बचा लिया बल्कि तूने चूहे को बचाया छपी साबुन लेके आ जल्दी साबुन लेके आ Ya, hari itu tak hanya menang dari lawan, Gudu juga berhasil menang dari rasa ketakutan. Ketakutan atas air yang selama ini menghantui pikirannya. Gudu tak lagi takut air. Gudu tak lagi takut mandi. Yang terpenting, kini trauma Gudu telah hilang. Pertandingan tim Sitare yang selanjutnya akan berlangsung di luar kota, dan Pak Carter takkan ikut berangkat. Atau yang berarti, tim Sitare hanya akan didampingi oleh Gulsan saja. Dan jelas Gulsan merasa keberatan soal itu. Pak Carter tahu kalau Gulsan tak punya anak, tapi ia minta sehari saja jadi ayah dari 8 anak yang ada di tim Sitare. Namun Gulsan menegaskan, ia tidak tertarik untuk menjadi seorang ayah. Namun sayang, Gulsan tak punya banyak pilihan, dan ia akan tetap berangkat bersama pemain-pemainnya. Pak Carter juga telah menyiapkan seorang pengganti untuk Hargovin, dan namanya adalah Golu.
Gulu akan menjadi pemain tambahan untuk tim Sitare. Dan tim Sitare akan berangkat keluar kota menaiki bis. Lawan mereka hari ini tak main-main. Ada satu pemain hebat dari tim lawan. Namanya Pedro. Para penonton terus menyoraki namanya. Dan berharap ia akan jadi pahlawan untuk timnya. Gulsan ketar-ketir. Tapi bukan berarti ia dan timnya akan mundur. अरे बीच में तो आपने रोकना है Aduh, syukraku. Tolong. Pedro harus ditandu ke tepi lapangan dan tak bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Di sanalah tim Sitare mulai bangkit dan berhasil memenangkan pertandingan. Euforia kemenangan terus berlanjut saat perjalanan pulang. Saat di bis, Golu tiba-tiba melihat HP Gulsan. Ia terlihat ingin minta maaf pada sang istri, tapi tidak jadi-jadi. Gulsan akhirnya cerita kalau ia sedang bertengkar dengan istrinya. Dan bagi Gulsan, tak mudah untuk mengakhiri sebuah masalah. Golu langsung menyangka, itu adalah hal yang mudah. Gulsan saja yang tidak tahu bagaimana caranya. Jadi Golu langsung mengajarinya. Nah, kira-kira seperti itu tadi tutorial mengakhiri masalah yang diajarkan oleh Golu. Tapi, masih ada satu masalah yang Golu dan Gulsan tak tahu cara mengatasinya. Seolah sudah muak dengan segala keributan yang dibuat anak-anak asuh Gulsan selama perjalanan dan masih ditambah kelakuan unik Sarmaji serta Lotus barusan, sopir bis pun marah besar. Penumpang yang lain juga menyuarakan hal yang sama. Mereka tak senang ada orang tak normal berada satu bis dengan yang lain. Gulsan coba membelanya. Ia bilang mereka juga normal dan sama seperti orang lainnya. Apa yang Pak Kartar katakan hari itu coba diulangi oleh Gulsan di depan semua penumpang. Tapi apalah daya, segala pembelaan Gulsan tidak diterima. Iya, akhirnya mereka terpaksa pulang dengan numpang truk yang berisi hewan ternak dan segala pakannya. Dan seperti kata Pak Kartar, akan selalu ada hal indah di balik segala kesulitan yang menerpa. Kini, Gulsan jadi lebih sabar dalam menghadapi anak asuhnya. Mulai dari menyisihkan beberapa topping pizza milik Gulu, hingga mengikatkan tali sepatu Sunil yang lepas. Namun Gulsan masih merasa gundah dengan satu masalah lagi dalam hidupnya. Dan itu adalah masalah Suneta. Gulsan ingin minta maaf secara langsung. Persis seperti apa yang Gulu ajari kemarin. Tapi... मेरे गाने पे नहीं यार kirain lagi ngapa-ngapain, Mbak. Saya kan udah mikir kemana-mana. Gulsan seolah lupa dengan niatannya datang ke sana. Dan ia justru mengeluh lagi tentang sulitnya mengasuh anak-anak spesial yang ada di timnya. Suneta pun menanggapi, ini bukan soal seberapa sulitnya. Tapi karena memang Gulsan adalah pria yang tak berani memegang tanggung jawab. Gulsan mungkin pacar yang baik, tapi seorang suami yang payah. Gulsan menyangka, yaitu semua karena seorang pacar tak perlu memikul tanggung jawab dalam hidupnya. Suneta lalu memberitahu, ada suatu titik dalam hidup kita yang membuat kita harus bertanggung jawab. Tapi Gulsan menentang. Ia bukan ayah mereka dan ia tak perlu mengasuh mereka. Suneta naik darah. Ia tahu ayah Gulsan adalah ayah yang tak bertanggung jawab. Tapi bukan berarti semua ayah di dunia akan seperti ayah Gulsan. Gulsan tak suka dinasihati seperti ini. Dan ia berniat untuk pergi. गलती मेरी थी कि मैं आया जा रहा हूं मैं आए क्यों थे? Seolah lupa dengan pertengkaran barusan dan niatannya yang sebenarnya, Gulsan lalu curhat tentang apa yang terjadi. Sekarang ia takkan mau lagi naik kendaraan umum bersama timnya. Kalaupun harus menyewa mobil van, ia tidak akan mampu. Kalaupun ia mampu, SIM-nya masih ditahan oleh polisi karena kecelakaan waktu itu. Nah, barulah Gulsan bilang kalau ia butuh Suneta untuk menemaninya. Suneta awalnya marah dan tidak mau menerima permintaan Gulsan.
Tapi yang namanya juga cinta. Berkat bantuan dari Suneta, kini dengan mudahnya tim Sitare bisa terus melanjutkan perjalanan turnamen. Laga demi laga berhasil mereka menangkan. Di tepi lapangan juga, kini Gulsan tak sendirian. Ada Suneta yang selalu mendampingi kemanapun ia dan tim Sitare pergi. Tawa dan senyumnya tak lagi hampa. Dan kemenangan tak hanya menjadi milik tim Sitare, tapi juga untuk hubungan Gulsan dan Suneta. Setelah kemenangan demi kemenangan mereka raih, Gulsan mulai semakin yakin kalau ia bisa mempermalukan lawannya di kandang lawan mereka sendiri. Tapi Golu langsung membantah, mereka datang hanya untuk menang, bukan untuk mempermalukan tim lawan. And three. Come on, boy. Setelah perjalanan panjang yang mereka lalui, kini tim Sitare akhirnya lolos ke babak semifinal. Mereka kini akan bermain di kandang sendiri. Dan seperti apa yang diharapkan, tim Sitare berhasil menguasai pertandingan. Di sisi lain, ada dua penonton yang datang dan tak asing wajahnya bagi Gulsan. Dua penonton itu adalah Pak Paswan dan juga Hargovin. Gulsan sayangnya tak melihat Pak Paswan, dan ia juga baru tahu ada Hargovin setelah selesai perayaan. Gulsan segera mengejarnya. Ia bilang kalau tim Sitare sudah lolos ke final, dan Gulsan ingin Hargovin bermain. Hargovin tak menjawab ajakan itu. Ia justru bilang pada Gulsan, ia mungkin punya tubuh yang kecil, tapi hati Gulsan sangatlah besar. Tak lama kemudian, Suneta datang dan memberi selamat karena tim yang suaminya latih telah berhasil lolos ke final. Gulsan senang, tapi ada satu pertanyaan yang menggantung di kepala. Gulsan baru menyadari kalau selama ini yang mengganjal dalam hubungan mereka adalah egonya. Ia sadar kalau ego suami atas istrinya sangatlah tinggi. Gulsan ingin memperbaiki semuanya, termasuk tak terus-menerus merasa apa yang menurutnya benar maka akan selalu benar, dan apa yang menurutnya salah akan selalu salah. Dengan ketulusan hati, Gulsan minta untuk merajut kembali hubungan baik dengan Suneta sebagai sepasang suami istri. Sayangnya, Suneta tak hanya ingin hubungan ini sebatas suami istri. Suneta ingin jadi ibu, dan ia masih ingin seorang anak. Sayangnya, permintaan itu tak serta-merta bisa Gulsan terima. Semakin ia berada di tim Sitare, ia semakin takut jika anaknya terlahir sama seperti mereka. Dan itu sangat beresiko di umur mereka sekarang. Mendengar apa yang baru saja Gulsan ucapkan, Suneta memilih diam, lalu meninggalkannya begitu saja. Obrolan barusan ternyata didengar oleh Sunil. Sunil mengamini apa yang baru saja Gulsan ucapkan. Aku tahu tak ada orang tua yang ingin punya anak sepertiku. Tapi aku juga tahu, semua anak harusnya punya ayah sepertimu. Kalimat tersebut lalu dilanjut dengan sebuah pelukan. Sunil berterima kasih atas segala jasa yang telah Gulsan berikan selama ini. Pelukan yang tulus dan pelukan yang tak mengharap imbalan apapun. Gulsan sadar kalau apa yang ia ucapkan pada Suneta tadi adalah sebuah kesalahan. Dan kini Gulsan akhirnya minta maaf padanya. Ia minta maaf atas segala keegoisan yang pernah ia lakukan pada sang istri. Keesokan harinya, Gulsan menemui Hargovin. Ia menagih cerita yang tak pernah Pak Kartal ceritakan. Hargovin akhirnya mulai menceritakan semua. Ia dulunya pernah menjadi juara nasional. Tapi karena pelatihnya membawa dua pemain yang tidak mengidap autisme atau Down syndrome ke dalam tim, medali itu pun dicabut. Dan sejak saat itu, Hargovin tak pernah mau dilatih oleh siapapun. Dan ia selalu membenci pelatih yang datang ke timnya. Namun di mata Hargovin, Guslan adalah pelatih yang berbeda. Hargovin kemudian bercerita soal ibunya. Selama ini, Hargovin hanya pernah melihat ibunya menangis sekali, yaitu saat medali juaranya dicabut. Mendengar cerita itu, Gulsan segera inisiatif untuk meminta izin pada ibu Hargovin untuk bermain lagi. Dan saking semangatnya, Gulsan tak tahu kalau yang ia ajak bicara bukan ibunya.
मम्मी जी मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगा पर कोच साहब नहीं हरगोविंद मुझे बोलने दे अरे लेकिन पुत्र मैं वही जिद मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मम्मी अरे कोच साहब वो मेरी मम्मी ने पढ़ो ये मेरी मम्मी है ओह Dengan menahan malu, Gulsan mengulang kembali semua yang ia ucapkan tadi. Bak Gayung bersambut, Ibu Hargovind melihat ada niat tulus dari mata Gulsan. Jadi ia mengizinkan anaknya untuk ikut bermain di final. Dan Hargovind juga mau membantu tim Sitare mendapatkan kembali medali emasnya. Jadi sekarang Gulsan semakin yakin ia akan jadi juaranya. शेर अरे चीते मुझ पे भरोसा करने के लिए थैंक यू Saat final sudah di depan mata, ternyata ada Pak Carter yang sama sekali tak menduganya. Seluruh anggaran telah Pak Carter keluarkan sebelumnya. Jadi perjalanan jauh tak mungkin melalui jalur darat, dan tak ada dana jika harus naik pesawat. Gulsan nampak kecewa. Langkahnya sudah jauh, dan saat ia selangkah lagi meraih gelar juara, langkahnya harus dipupuskan oleh dana. Kesedihan menyeruak di benak pemain tim Sitare. Mereka sudah berjuang sampai ujung. Tapi mereka justru tak dapat kesempatan untuk bermain. Senyum tulus tak lagi mau hinggap di wajah mereka. Mereka benar-benar kecewa. Selama mereka hidup, mereka seolah tak diberi ruang untuk menang. Dan saat ruang untuk menang mulai terbuka, mereka tak diberi kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Iya, pada akhirnya, juara hanyalah angan belaka. Kemenangan hanyalah akan jadi doa-doa yang mungkin tak akan pernah terwujud. Kekecewaan yang sama juga Gulsan rasakan. Ia hanya bisa memandangi poster final yang ada di HP-nya. Nama tim Sitare mungkin tersebar di sosial media. Tapi pada kenyataannya, tim Sitare tak akan hadir dan bertanding. Lamunan Gulsan tiba-tiba dibuyarkan oleh ibunya yang akan pergi keluar kota. Dan sebelum ibunya pergi, Gulsan melakukan hal yang tak pernah dia lakukan selama ini. मम्मी क्या है कुछ बस मन कर गया चला Namun, di tengah badai kekecewaan yang menerpa Gulsan, ia tiba-tiba melihat kembali gelar aktris terbaik yang pernah istrinya raih 5 tahun lalu. Di sanalah Gulsan punya satu ide. Dan ide itu adalah mengajak Suneta untuk menggunakan kembali kemampuan lamanya. Tim Sitare butuh dana, dan Gulsan tahu cara mendapatkannya. Gulsan mengajak Suneta untuk menyamar jadi polisi, lalu datang ke tempat Karim bekerja. Ia tahu segala pelanggaran yang bos Karim lakukan, mulai dari tak memberi libur ataupun cuti, jam kerja lebih dari 8 jam, dan gaji yang di bawah UMR Tuban. Semua fakta itu Suneta gunakan untuk mengancam bos Karim. Dan setelah bos Karim mulai terdesak, ia pun memberikan uang besar pada Gulsan. Ia juga memberi libur pada Karim. Iya, harapan itu ternyata masih ada. Gulsan menggunakan semua uang-uang yang bos Karim berikan untuk membawa timnya ke Mumbai naik pesawat. Dan tidak hanya itu, seluruh tim juga diberi tempat beristirahat di Hotel Bintang 5. Ya, walaupun sekamar berdua, tapi itu lebih dari cukup untuk mereka. Dan saat mereka ingin naik ke kamar masing-masing menggunakan lift, ada Gulsan yang memilih untuk naik tangga. Dan tentu itu tidak dibiarkan oleh anggota tim lainnya. सर किसी को मोटा बोलना अच्छी बात नहीं है मोटा Setelah menunggu sekian lama, lift yang macet pun akhirnya terbuka. Gulsan masih sama paniknya seperti sebelumnya. Gudu lalu menunjukkan pada sang pelatih kalau tak ada yang perlu ia takutkan. Dan nyatanya, ia masih hidup, walau baru saja terjebak di dalam lift. Iya, Gudu melakukan hal yang sama dengan yang Gulsan lakukan kala itu untuk melawan traumanya. Sorak-sorai ditunjukkan yang lainnya karena pelatihnya telah berhasil menang melawan traumanya.
Kebahagiaan Gulsan setelah berhasil melawan traumanya ingin ia ceritakan pada ibunya yang sedang di luar kota. Dan Gulsan berencana ingin pamer dengan memvideonya saat ia masuk lift. मम्मी हेलो उन सिग्नल आ गया बेटा हाँ जी मम्मी आप आश्रम में नहीं हो Iya, ibunya ternyata sama-sama ada di Mumbai dan sedang bermesraan dengan pembantunya. Iya, pembantunya. Gulsan pun naik darah. Ia menahan segala umpatan yang sudah ada di ujung tenggorokannya. Gulsan marah karena ia tak terima ibunya menjalin hubungan dengan pembantu. Tapi ia merasa lebih tak terima saat Sunil tiba-tiba datang dan menganggap pembantu Gulsan adalah ayahnya. Sunil dan rekannya dekat dengan pembantunya. Ya, seolah-olah beliau memang ayah dari pelatihnya. Namun segala emosi Gulsan seketika reda saat ibunya mulai menangis karena anaknya tidak mendukung apa yang telah jadi pilihannya. Gulsan coba menenangkan ibunya agar tak lagi menangis. Gulsan membuang segala egonya dan amarahnya hanya demi membuat ibunya tak menangis. Ya, setidaknya sampai pemain yang lain tiba-tiba datang dan mengira pembantunya adalah ayahnya lagi. क्या चल रहा है यहाँ पे बच्चे मन के सच्चे भगवान का रूप होते हैं बच्चे Gulsan sebenarnya masih marah, tapi Suneta tak benar-benar tahu apa yang membuat Gulsan marah. Gulsan ternyata hanya tak senang ibunya berpacaran dengan pembantunya. Di mata Gulsan, ibunya tak boleh mencari ayah baru. Masalah yang tiba-tiba datang cukup mengganggu pikiran Gulsan sebelum final besok. Tapi untungnya ada Suneta yang menenangkan. Ia bilang, ibunya berhak punya pilihan dan juga berhak punya kehidupan lain. Dan Gulsan tak boleh memaksakan kehendaknya. Kepopuleran tim Sitare ternyata mengundang banyak pendukung baru di Mumbai. Nama tim Sitare digaungkan dari berbagai sisi arena. Riuh penonton tak hanya menggema di telinga, tapi juga berisik hingga ke dalam benak setiap pemainnya. Segala semangat membara dalam diri mereka nyaris padam saat mereka melihat lawannya. Postur tegap dan bongsor dari setiap pemain lawan mulai membuat mereka ketar-ketir. Namun Gulsan coba membakar kembali api semangat itu. Mereka tak datang jauh-jauh ke Mumbai hanya untuk menjadi juara kedua. Masuknya Hargovin memang sedikit membantu tim Sitare untuk bisa melawan. Namun kekalahan dari segi postur ternyata cukup mengganggu strategi yang biasa tim Sitare mainkan. Dan hal itu terbukti di 3 kuarter awal. Hargovin dan kawan-kawan harus kalah hingga akhir kuarter yang ketiga. Gulsan tak punya lagi kesempatan kedua. Ia harus mengeluarkan strategi terbaiknya untuk bisa membalikan keadaan. Karena mereka kalah postur, maka Gulsan minta pemainnya untuk lebih banyak menunduk dan menggunakan umpan bawah. Karena itu adalah kelemahan para pemain berpostur besar. Seluruh pemain benar-benar memahami apa instruksi dari pelatihnya. Dan mereka mengerahkan semua tenaganya untuk kesempatan terakhir yang mereka punya. 1, 2, 3. Sitare bangkit. Poin demi poin berhasil mereka kantongi. Tak ada satu pun yang ingin menyerah. Tak ada satu pun yang pasrah untuk kalah. Mereka ingin menang. Mereka ingin merasakan apa itu rasanya dirayakan. Dan mereka tak akan menyia-nyiakan segala jerih payah yang telah mereka lakukan. Tim Sitare yang dulunya dianggap remeh, mereka dikira pemain buangan. Bahkan sang ketua saja tak pernah mengira mereka akan sampai ke final. Di luar mereka selalu direndahkan, mereka selalu diremehkan, bahkan mereka dianggap tak pernah ada. Begitu pula dengan Gulsan Aurora, pelatih yang dipecat bosnya karena dianggap bodoh dan sok tahu.
Kini, Gulsan berhasil menyulat tim Sitare menjadi tim yang paling disegani, ditakuti, tak terkalahkan, dan tim yang berhasil menjadi kebanggaan warga India. Kesempatan mereka menjadi juara hanya tinggal 1 langkah lagi. Poin ketertinggalan nyaris berhasil dikejar. 1 kali saja bola berhasil dimasukkan, maka piala dan medali emas akan menjadi milik mereka. Waktu hanya tersisa 20 detik, dan gelar juara kini bergantung pada lemparan terakhir Karim. Come on! अरे क्या कर रहा है करीम? Pupus sudah segala harapan yang sudah membumbung tinggi dalam pikiran Guslan. Tim Sitare harus mengakui keunggulan lawan dan harus puas menerima titel sebagai juara 2. Namun saat Gulsan merasa dunianya terasa gelap, cahaya terang tiba-tiba datang. Saat ia melihat sisi tim Sitare yang justru melakukan perayaan. Bukan maksud mereka merayakan kekalahan, tapi mereka ikut merayakan kemenangan lawannya. Layaknya matahari yang rela tenggelam hanya demi bulan bisa bersinar. Begitulah yang ada di benak seluruh tim Sitare. Bagi mereka, menjadi juara 2 bukanlah sebuah kekalahan. Kepala mereka tak akan menunduk hanya karena tak jadi yang pertama. Juara 2 tetaplah sebuah kemenangan. Kemenangan kecil yang pantas untuk dirayakan. Kemenangan yang datang dari kerja keras lebih dari 3 bulan. Mereka tak pernah berhenti bersorak, sekalipun saat ada di podium juara lawan. Tim Sitare tetap bersenang-senang, dan pemandangan indah ini menyadarkan Gulsan. Dalam tim ini, ia bukanlah pelatihnya, tapi justru anak-anak spesial itulah yang melatihnya. Melatih untuk memahami apa itu emosi, melatih apa itu arti dari menghargai, dan melatih apa itu memahami. Saat mataku pertama kali melihat mereka, mungkin aku merasa diriku sempurna. Tapi setelah sekian lama bersama, aku baru sadar, justru akulah yang jauh dari kata sempurna. Aku masih egois. Hati nuraniku terlalu sempit jika dibandingkan dengan hati mereka yang ketulusannya seluas samudera. Sixer! Jika dulu Gulsan datang dengan langkah kaki yang berat dan terpaksa, ternyata langkah di hari terakhirnya terasa sangat berat dibanding sebelumnya. Gulsan terpaksa berpisah karena ia kini diundang Pak Paswan untuk kembali ke tim Delhi, menggantikan dirinya yang akan pensiun. Pak Paswan melihat cara Gulsan melatih tim Sitare, dan beliau yakin hanya Gulsanlah orang yang tepat menggantikannya. Pak Kartar sempat meminta Gulsan untuk berpamitan, namun Gulsan menolaknya. Ia tak siap jika harus melihat mereka menangis ataupun bersedih. Tapi kini, tim Sitare telah mendapatkan pelatih pengganti. Sebelum pergi, Gulsan menitipkan sedikit pesan pada sang pelatih baru. Ingatkan Sunil untuk selalu mengikat tali sepatunya. Biarkan Sarmaji bicara. Mungkin kau tak mengerti awalnya, tapi anak itu sangat baik. Karim mungkin akan jarang latihan, jadi sering-seringlah datang ke tempatnya bekerja untuk mengeceknya. Jangan pernah komplain soal rambut lotus. Biarkan bantu memegang kupingnya. Itu membuat dirinya tenang. Saat Bir akan sering bercanda. Tapi percayalah, anak itu sangat pintar.
Jangan lupa temani Raju menyiram tanaman. Dan bertanyalah soal tanaman favoritnya. Oh iya, selalu lihat Gudu di kamar mandi. Anak itu sangat suka air sekarang. Untuk Gulu, dia tidak suka makanan pedas. Jadi selalu perhatikan yang dia pesan. Dan terakhir Hargovin. Percayalah, dia yang paling berbakat. Tapi selalu tuntun dia dan jangan kecewakan kepercayaannya. Tapi yang paling penting, jangan sakiti mereka, jangan bentak mereka. Mereka baik. Hati mereka sangat lembut dan mereka sangat baik. Namun saat selangkah lagi yang meninggalkan bangunan tim Sitare, Gulsan tiba-tiba berbalik. Ternyata tak ada raut sedih. Tak ada linangan air mata di wajah para pemain Sitare. Yang ada hanyalah senyum lega saat Gulsan kembali datang. Namun bukan untuk memimpin mereka di lapangan, tapi untuk mengucap selamat jalan. Ini bukan berarti mereka tak merasa kehilangan. Hanya saja mereka amat mengerti makna pertemuan dan mereka sangat memahami arti perpisahan. Sebab yang hilang hanyalah peran, bukan ikatan. Karena mereka tahu, suatu hari Gulsan akan kembali. Mungkin tak lagi sebagai pelatih yang berdiri di pinggir lapangan, tapi sebagai keluarga yang selalu pulang ke hati mereka. Dunia sejatinya tak pernah kekurangan hati yang baik. Hanya saja, kadang sebagian dari kita terlalu cepat menilai rendah orang lain, sebelum sempat bercermin pada diri sendiri. Tak ada yang diciptakan sempurna. Justru dari kekurangan itulah, tercipta keindahan yang utuh. Seperti yang telah saya katakan di awal cerita, ini semua tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tak peduli rupa wajahmu, warna kulitmu, dari mana asalmu, atau apa kekuranganmu. Kita semua hanyalah satu. Dan perbedaan sejatinya datang demi bisa menyatukan, bukan untuk menghancurkan. Saya Gogon dan segenap tim Pusrape Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik napas kalian. Buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.